kunci sukses usaha hidroponik sampai sekarang alhamdulillah berkembang. Kuncinya ya itu satu. Yang penting usaha itu harus yakin, bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan dimudahkan. Saya pernah mengalami ini kan nanam 500, dia menghasilkan sekitar 12 juta nah sekali panen, dengan modal awal sekitar 2 juta, jadi bersih sekitar 10 juta nah 3 bulan. Intinya itu lumayan pas harga 30 sekali tanam, bisa untuk beli motor. Yang penting tanamannya bagus, insya Allah gitu. Nama saya aslinya Misman, alamat Rawalo, RT 01 RW 5. Pertama saya tertarik budidaya melon, kualitas terus harganya itu menjanjikan sekali. 3 bulan tanam bisa langsung uangnya agak mantap lah. Tapi kalau untuk melon senangnya itu bisa orang datang dan petik, kayak wisata lah untuk agro ini. Kayak melon kayak gini kan, yang saya tanam ini melon jenis golden aroma, jadi dalamnya oranye. Kalau dibuka terus kita cicipi, rasanya renyah dan manis. Kalau melon saya usaha sebenarnya sudah sejak itu tanam melon 2015 saya hidroponiknya sudah tanam melon, tapi belum begitu mendalami ya. Jadi mendalami ini ya sudah sekitar 2 tahun lah. Sebelum usaha hidroponik aku dulu sebenarnya pedagang keliling, pedagang sayur itu yang keliling ke tempat teras-teras orang, itu sekitar 10 tahun mas. Berangkat ke pasar induk jam 12, jam 1, jam 2 malam. Dulu sebelum hidroponik aku terinspirasi itu ada pas aku keliling sayur, itu ada orang tanam hidroponik kecil lah sekitar 200 lubang. So, aku lihat senang. Sebelum itu juga aku sudah nanam di polybag itu mas, sekitar untuk tambahan lah, untuk tambahan penjual sayur apalah, nanam kembang kol gitu mas. Habis itu saya kembangkan mas, alhamdulillah sampai sekarang lah. Yang sering aku tanam dari awal sampai sekarang ini jenis melon golden aroma. Kalau jenis melon golden aroma itu banyak peminatnya lah, terus dalamnya oranye, rasanya crispy, renyah, terus manisnya juga itu. Kalau saat ini tadinya 500, alhamdulillah berjalannya waktu ya berkembang, sekarang jadi 1, 2, 3 nambah 3 jadi 4 greenhouse sama yang ini yang dulu. 1 greenhouse tanam sekitar 500 lubang, jadi total sekitar 2000 lubang. Sebenarnya budidaya melon yang jenis golden aroma lah ya, biasanya yang sering peminatnya paling banyak kan golden aroma itu rasanya. Awal dari nyemai lah, biasanya nyemai, habis nyemai kan sekitar 10 hari sudah tinggi sekitar 10 cm. Kalau sudah tinggi 10 cm kita baru masukkan ke lubang tanam, ke instalasinya lah. Kalau sudah 10 hari kita masukkan, bisa kasih pupuk di tempat tandon, sirkulasi. Kita tunggu sampai 1 bulan dia sudah berbuah. Kalau sudah berbuah, kita ini cari buah yang paling bagus. Kita penyerbukan lah, sebelumnya penyerbukan, terus ambil buah 3 yang paling bagus, kita potong. Biasanya 1 pohon itu dibuahkan 1 lah, biasanya di daun ke 9, 10, 11 biasanya gitu. Itu kalau sudah penyerbukan terus kita tandai ini ada buahnya 1, tengah, terus atas sampai atas itu juga dipotong biar fotosintesisnya itu masuk, jadi buahnya bisa bagus dan besar gitu. Kalau di greenhouse kayak gini kan proses penyerbukannya ya manual, berhubung nggak ada serangga kan. Ini kayak bunga jantan kan yang nggak ada bakal buahnya, kalau betina yang ada bakal buahnya. Ini ya cara penyerbukannya ya gini,
biasa. Yang jantan dioles-oleskan ke betina. Ya. Setiap hari sekitar jam 6 sampai jam 9 pagi harusnya. Kalau sudah segede-gede telur, habis penyerbukan kan segede-gede telur lah 1 minggu sebelumnya. Kita pilih mana yang paling bagus, itu yang sisakan biasanya. Kalau untuk perawatan, kalau kayak musim hujan ini biasanya keluarnya kan jamur ya Pak. Biasanya keluar jamur, kita sebelum datangnya penyakit kita pencegahan, semprot dulu. Biasanya semprot sekitar seminggu 2 kali lah pakai Amistar Top gitu. Kalau itu untuk pencegahan jamur biasa kalau musim hujan. Kalau enggak musim hujan sih biasanya ya nyemprotnya seminggu 1 kali. Kalau untuk pembuatan greenhouse, kalau untuk satu greenhouse pakai bambu ini sekitar tanam 500 lubang tanam lengkap biasanya ya Pak. Lengkap sudah ada tanamannya, tinggal nyawang. Biasanya sekitar 25 sampai 30 borongan itu sudah lengkap. Kalau bambu ukuran 6 meter kali 24 meter. Iya. Plus pendampingan ya biasanya. Kalau untuk greenhouse bambu biasanya sampai 5 tahun lah. Kalau ini saya sudah 2 tahun ini. Ya. Ya, menguntungkan sekali. Untuk biaya produksi alhamdulillah masih sekitar di bawah 2 juta sih dulu. Kalau sekarang kan naik sekitar 2 jutaan. Ya, untuk sekarang kan untuk benih golden aroma saat ini sekarang naik 3 kali lipat. Biasanya satu greenhouse ini untuk benih golden aroma biasanya saya untuk itu 500.000, sekarang 1 juta. Kalau prospek budidaya melon itu dan intinya betul-betul menjanjikan lah. Menjanjikan. Kita kalau hidroponik kan ndak pegang sanggul lah intinya ya. Kalau sudah berbuah kita tinggal kontrol airnya. Yang penting airnya ngalir, listrik ndak mati ya aman lah. Terus kalau daun melon, kalau melon kepen bagus itu kalau mau panen daunnya masih hijau segar, ini kayak gini nih, masih utuh batangnya ini. Insya Allah melon juga sampai panen break bisa mencapai 16, 17, dibuka juga insya Allah manis lah Pak. Iya, kalau daunnya masih segar lah, ya sampai panen insya Allah. Kalau untuk pemasaran melon golden aroma untuk sementara dari awal tanam saya pakai itu media sosial lah, intinya petik sendiri, tak upload terus sebarkan di grup-grup. Alhamdulillah sampai sekarang juga masih modal petik melon lah, datang ke lokasi sendiri, petik sendiri. Antusias warga itu sekitar Rawaluk itu masih peminatnya masih banyak lah. Alhamdulillah pemasaran untuk sementara tidak ada kendala. Yang penting satu lah, yakin kita nanam yakin ada yang belilah itu. Untuk prospek budaya melon hidroponik untuk saat ini prospeknya bagus lah. Untuk ke pasaran-pasaran itu masih peluangnya masih banyak lah. Masih banyak orangnya daripada yang nanam itu Mas. Makanya yang penting intinya kuncinya yakin gitu lah. Biasanya kalau untuk tempat saya ini kan kadang kalau musim hujan ya Pak, kadang banjir. Makanya saya buatkan agak tinggi itunya. Kalau banjir sih nggak nyampe ke instalasi, paling segini. Itu kalau kendala pertama saya di sini. Kalau untuk kendala kayak hama-hama sih alhamdulillah bisa tertangani lah ya. Kalau hama kalau masih kecil itu biasanya kalau masih umur 10 hari lah, itu yang biasanya saya jalan-jalan keliling itu walaupun greenhouse-nya sudah kelihatannya tertutup ya, itu hama ketupluk gitu. Kalau bahasa tempatnya jenengan apa itu? Kalau saya ketupluk itu kecil. Itu biasanya kalau masih daun berapa kan dimakan itu, kalau ndak kita keliling-keliling bisa habis Mas. Titik terendah itu mengalami kegagalan itu ya sebenarnya ndak gagal ya, ndak ada yang gagal lah istilahnya ya, cuma belum berhasil lah. Yaitu paling dari tanam melon terus selada sama saja itu berapa ini dulu 2000 terus tanamannya
sekitar tinggi 1 meter terkena hama, kayak ndak bisa berkembang lah. Saya daripada nunggu 3 bulan lama-lama, jadi saya terpaksa cabut ganti benih. Sebenarnya tip untuk budidaya pemula melon itu ndak usah bikin yang besar dulu lah, yang istilahnya berapa ratus lah, sekitar 100 lubang lah. Itu kan modal paling 5 juta kalau pakai bambu kan. Kalau 5 juta itu untuk modal 100 lubang kan bisa, nggak terlalu berat lah. Ntar kalau sudah berkembang itu 100 bagus, bisa tertangani, bisa baru boleh berkembang. Untuk bagi pemula lah, nggak usah banyak-banyak dulu. Sebenarnya aku harapan saya nanam melon ya, kalau untuk diri saya sendiri lah ya, nanam 2000 itu sudah alhamdulillah sudah termasuk cukup lah mas. Kalau kadang orang di label melon itu kan ada tertuliskan atau kebunnya kok Namiska, kadang orang banyak bertanya Namiska itu apa. Namiska saya sendiri namanya Misman, terus anak saya 2 namanya Naura dan Nadif, istri saya 3. Jadi dulu satu keluarga itu meeting, ayo kita kasih nama Namiska aja. Jadi Namiska kan Naura, Nadif, Misman, saya sendiri Misman, istri saya 3, jadi Namiska. Alhamdulillah sampai sekarang sudah terpasang ya bendera Namiska lah di pelang-pelang terus gimana.